Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sansanur Rahman. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu pelajaran manajemen logistik. NIM saya 2892350023. Program Studi Manajemen. Oke, di sini ada pengertian sistem manajemen logistik. Manajemen logistik adalah proses pengelolaan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal hingga tujuan akhir sampai baik. Itu berupa bahan mentah yang diolah hingga produk jadi yang siap dipakai oleh konsumen. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar soal mengangkut barang loh. Manajemen logistik juga mencakup banyak hal, mulai dari pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pengelolaan inventaris. Selanjutnya ada fungsi manajemen logistik. Yang pertama ada pengadaan. Fungsi ini memastikan bahwa perusahaan mendapatkan bahan baku, komponen atau produk jadi yang diperlukan tepat waktu dan dengan kualitas terbaik. Pilihan pemasok yang tepat, negosiasi kontrak yang cermat, dan manajemen hubungan yang baik dengan vendor adalah kunci dari proses ini. Yang kedua ada warehousing, fungsi yang memastikan bahwa barang-barang Anda tidak hanya tersimpan, tapi juga terorganisir dengan baik. Pergudangan yang efektif memastikan bahwa stok selalu tersedia, tetapi juga tidak berlebihan, sehingga perusahaan bisa menghindari biaya penyimpanan yang tidak perlu. Selanjutnya ada transportasi. Transportasi adalah jantung dari manajemen logistik. Ini bukan hanya soal memindahkan barang dari titik A ke titik B, tapi juga soal memilih metode transportasi yang paling efisien dan hemat biaya. Yang kedua ada pengendalian persediaan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara stok yang tersedia dan permintaan pasar. Pengendalian persediaan yang baik memastikan bahwa perusahaan tidak kekurangan barang saat permintaan tinggi, tetapi juga tidak menyimpan stok yang berlebihan yang dapat menyebabkan pemborosan. Selanjutnya ada manfaat manajemen logistik, yaitu yang pertama mengurangi biaya operasional. Salah satu manfaat paling nyata dari manajemen logistik yang baik adalah efisiensi biaya. Dengan perencanaan yang matang dan penggunaan teknologi seperti Warehouse Management System, yaitu WMS, dan Fleet Management, perusahaan bisa mengurangi biaya yang tidak perlu, seperti kelebihan stok, keterlambatan pengiriman, atau kesalahan dalam distribusi. Lebih hemat biaya berarti lebih banyak margin keuntungan, bukan? Siapa yang tidak suka ketika bisnis bisa menghasilkan lebih dengan biaya yang lebih rendah? Yang kedua ada pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Manajemen logistik memungkinkan perusahaan untuk mengontrol persediaan dengan lebih baik dengan menggunakan pendekatan seperti just in time, yaitu JIT, atau demand forecasting. Perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki stok yang cukup untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak berlebihan hingga membebani biaya penyimpanan. Bayangkan punya stok yang selalu pas, tanpa harus khawatir kehabisan atau kebanjiran barang di gudang, serasa punya superpower. Selanjutnya ada Amazon. Rekayasa e-commerce dengan logistik canggih, atau bicara soal logistik. Amazon mungkin adalah salah satu contoh paling menarik. Mereka telah mengembangkan sistem logistik yang sangat canggih, mulai dari fulfillment centers yang terbesar di berbagai lokasi strategis hingga penggunaan teknologi otomatisasi seperti robotika dan machine learning. Dengan sistem ini, Amazon bisa memproses pesanan dan mengirimkan barang kepada pelanggan dalam waktu yang sangat singkat, bahkan hanya dalam hitungan jam melalui layanan Amazon Prime. Kunci sukses Amazon dalam logistik adalah kemampuannya mengintegrasikan supply chain management, yaitu atau disebut dengan SCM,
dan Warehouse Management System (WMS). Mereka menggunakan data real time untuk melacak inventaris, memperkirakan permintaan, dan mengoptimalkan rute pengiriman. Hal ini memungkinkan mereka memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Nah, pernah nggak ada memesan barang dari Amazon dan terkejut karena barangnya lebih cepat dari perkiraan? Selanjutnya ada Coca-Cola. Pengelolaan distribusi global, siapa yang tidak kenal dengan Coca-Cola? Perusahaan minuman terbesar di dunia ini memiliki jaringan distribusi global yang sangat kompleks, dan kunci sukses mereka terletak pada manajemen logistik yang cerdas. Coca-Cola mengandalkan third party logistik, yaitu 3PL, untuk mendistribusikan produk ke berbagai negara. Dengan tetap menjaga efisiensi dan biaya rendah. Coca-Cola juga memanfaatkan teknologi IoT, Internet of Things, dengan pengelolaan logistik mereka. Dengan perangkat IoT yang terhubung di berbagai titik rantai pasokan, perusahaan dapat melacak pengiriman, memantau persediaan, dan menjaga kualitas produk. Selanjutnya, manajemen logistik adalah pondasi penting yang menggerakkan seluruh proses bisnis, dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk ke konsumen akhir. Di era modern ini, manajemen logistik yang efektif tidak hanya mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, tapi juga memberikan perusahaan keunggulan kompetitif dengan memastikan pengiriman tepat waktu, kepuasan pelanggan, serta fleksibilitas dalam menghadapi perubahan pasar. Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti IoT, AI, dan otomatisasi, perusahaan dapat mengoptimalkan rantai pasokan, memantau inventaris secara real time, dan meningkatkan keamanan serta pengendalian barang. Logistik yang solid bukan hanya solusi teknis, tetapi juga strategi bisnis yang dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Jadi, apakah perusahaan Anda siap untuk memaksimalkan potensi logistik di masa depan? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.